Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menyampaikan materi Light Emitting Diodes atau LED. Yang beranggotakan saya, Kalista Elektrana Reswari dengan 3 digit NIM terakhir 115. Saya Gulam Muhammad Reza dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya Nur Akila Zaina Fikri dengan NIM digit terakhir 037. Sebelum masuk materi, akan saya bacakan apa saja poin-poin yang akan kami sampaikan. Pertama, ada LED Principles. Kedua, LED Materials and Structures. 3, LED Output Spectrum. Dan terakhir, Brightness and Efficiency of LED. LED Principles. LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diodes atau dioda pemancar cahaya. LED adalah semikonduktor elektronika yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Berbeda dengan dioda biasa, LED dirancang khusus untuk menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi. Lampu LED pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Heinrich Welcker pada tahun 1907. Pada tahun 1962, seorang ilmuwan Prancis bernama Georges de Stephanes menemukan cara untuk membuat LED berwarna merah dengan menggunakan arsenet gallium. Pada tahun 1993, ilmuwan Jepang Shuji Nakamura menemukan cara untuk membuat lampu LED dari nitrit gallium yang dengan efisiensi lebih tinggi. Dengan inovasi ini, penggunaan lampu LED mulai menyebar secara luas. Hal ini merupakan suatu jenis dioda yang terbuat dari material semikonduktor seperti gallium arsenide, gallium nitrit, atau indium gallium nitrit yang dapat dialiri arus listrik. LED merupakan suatu chip yang terdiri dari semikonduktor khusus sehingga terbentuk dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Semikonduktor khusus tersebut tidak dibentuk dengan menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor murni sehingga terbentuk karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Prinsip kerja LED yaitu saat LED diberikan aliran tegangan maju atau forward bias dari anoda ke katoda, elektron pada wilayah material N-type yang berlebihan akan berpindah ke wilayah yang memiliki hole atau lubang yang berlebihan atau ke wilayah muatan positif. Pertemuan elektron dengan hole akan melepaskan foton dan memunculkan cahaya monokromatik. LED termasuk transducer karena dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya ada LED Materials and Structures. Jadi di tabel tersebut sudah ada LED material. Untuk mengetahui struktur dasar dari LED, maka diperlukan penjelasan 4 komponen utama LED, yaitu chip LED dan driver. Chip LED dan driver untuk memancarkan lampu di bohlam, dan 2 komponen terakhir yaitu pendingin dan lensa optik. Untuk selanjutnya yaitu LED Output Spectrum. Energi foton yang dipancarkan dari LED tidak hanya sama dengan energi celah pita Eg, karena elektron pada pita konduksi Cb terdistribusi energinya, dan begitu pula lubang pada pita valensi atau Vb. Konsentrasi elektron sebagai fungsi energi dalam Cb diberikan oleh Ge Fe, di mana Ge adalah kerapatan keadaan dalam Cb, dan Fe adalah fungsi Fermi-Dirac, atau probabilitas menemukan elektron dalam keadaan berenergi E. Produk Ge Fe mewakili konsentrasi elektron per satuan energi. Nah, berikut adalah gambar yang pertama. Gambar A menunjukkan diagram pita energi dengan kemungkinan jalur rekombinasi. Yang B, distribusi energi elektron pada Cb dan hole pada Vb. Konsentrasi elektron tertinggi adalah setengah kT di atas Ec. Gambar yang C adalah diagram E sampai K atau setara dengan energi versus momentum yang disederhanakan dan jalur rekombinasi langsung di mana K yaitu momentum. Dan yang terakhir adalah gambar D, intensitas cahaya relatif sebagai fungsi energi foton berdasarkan B dan C. Konsentrasi elektron di Cb sebagai fungsi energi bersifat asimetris dan mempunyai puncak pada setengah kT di atas penyebaran energi elektron ini, biasanya di sekitar 1,8 kT dan Ec, seperti pada gambar yang B. Transisi yang melibatkan konsentrasi elektron terbesar, puncak Ne, ditunjukkan sebagai angka 2 pada gambar A, dan memancarkan foton dengan Hf2 lebih besar daripada Hf1. Transisi seperti itu terjadi ketika N besar, dan karenanya intensitas yang terpancarkan jauh lebih besar daripada intensitas yang terserap. Demikian pula energi bertanda angka 3 sesuai dengan Hf3 lebih besar daripada Hf2, melibatkan elektron yang cukup tinggi di Cb di mana Ne sangat kecil. Elektron pada Ec plus Kt ditunjukkan pada gambar C. Rekombinasi langsung melibatkan energi
yang tersebar pada beberapa KT di CB, lebih banyak dibandingkan hole di VB, karena kelengkungan lebih sempit di CB dan lebih besar di VB. Intensitas cahaya relatif intuisif versus karakteristik energi foton dari spektrum keluaran berdasarkan diagram NE ditunjukkan pada gambar D. Spektrum keluaran yang diamati secara umum yaitu intensitas relatif versus karakteristik panjang gelombang dari LED tidak hanya bergantung pada bahan semikonduktor, termasuk konsentrasi dopan, tetapi juga pada struktur perangkat. Spektrum pada gambar D mewakili spektrum teoritis yang sangat disederhanakan tanpa menyertakan efek doping berat pada pita energi atau reabsorpsi foton sebelum meninggalkan perangkat. Untuk semikonduktor tipe N, yang didoping berat terdapat begitu banyak donor sehingga fungsi gelombang elektron pada donor tersebut tumpang tindih untuk menghasilkan pita pengotor sempit yang berpusat di ED, tetapi meluas ke pita konduktif. Dengan demikian, pita pengotor donor tumpang tindih dengan pita konduksi, dan karenanya secara efektif menurunkan EC seperti dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, energi foton minimum yang dipancarkan dan dari semikonduktor yang didoping berat lebih kecil dari EG dan bergantung pada jumlah doping. Nah, spektrum keluaran khas dari LED atau inframerah ditunjukkan pada gambar yang A. Jelas bahwa spektrum tersebut menunjukkan asimetri yang jauh lebih sedikit dibandingkan spektrum ideal pada gambar D yang sebelumnya. Lebar spektrum sekitar 40 nanometer. Pada gambar tersebut, gambar yang A menunjukkan spektrum keluaran tipikal atau intensitas spektral relatif versus panjang gelombang. Sementara gambar yang B menunjukkan spektrum keluaran LED pada A pada 3 suhu, yaitu 25 derajat Celcius, minus 40 derajat Celcius, dan 85 Celcius. Nilai dinormalisasi ke emisi puncak pada 25 derajat Celcius, lebar spektral adalah lebar penuh setengah maksimum, antara setengah titik intensitas. Nah, alasan untuk tidak mengamati spektrum teoritis yang sangat asimetris pada dasarnya ada dua. Yang pertama, foton berenergi lebih tinggi diserap kembali dalam material dan menghasilkan foton elektron serta lubang. Energi dan lubang ini mengalami termalisasi dan akhirnya bergabung kembali untuk memancarkan foton dengan energi lebih rendah, lebih dekat ke EG, sehingga foton terdistribusi ulang. Dan yang kedua, tepi pita EC dan EV tidak tajam pada semikonduktor yang diolah dengan berat, yang menyebabkan tercorengnya EG yang terdefinisi dengan baik untuk permulaan emisi. Nah, berdasarkan elektron Boltzmann pada CB pada gambar sebelumnya, frekuensi emisi puncak F0 dan lebar spektral delta F di foton pada LED dengan daerah aktif celah pita langsung dapat ditulis dengan persamaan berikut. Di mana spektrum LED menyatakan HF0 sama dengan EG plus setengah KT dan H delta F sama dengan MKT. Sementara untuk lebar garis LED yaitu delta lambda sama dengan lambda 0 kuadrat dikali MKT per HC. Persamaan ini tidak berlaku untuk semikonduktor celah pita, tidak langsung di mana pusat rekombinasi terlibat dalam transisi radiasi. Elektron yang terletak di pusat rekombinasi akan memiliki ketidakpastian yang signifikan dalam momentumnya. Nah, ketika suhu meningkat, perubahan HF0 pada persamaan sebelumnya terutama disebabkan oleh penurunan celah pita EG dengan suhu. Panjang gelombang emisi puncak sesuai dengan F0 meningkat seiring suhu seperti yang ditunjukkan pada gambar yang B. Nah, selanjutnya untuk garis delta lambda menjadi lebih panjang pada suhu yang lebih tinggi karena elektron didistribusi lebih jauh ke dalam CB. Dengan demikian, spektrum energi foton yang lebih luas dipancarkan ketika elektron dan lubang bergabung kembali. Nah, ketergantungan celah pita pada yang dipancarkan ketika elektron dan lubang-lubang digabung kembali, ketergantungan celah pita pada EG tersebut pada suhu sering digambarkan dengan persamaan berikut ini, yaitu EG sama dengan EG 0 minus AT kuadrat per B plus T. Nah, gambar yang terakhir yaitu menunjukkan plot-plot dalam log-log dari spektral dengan delta lambda dari kumpulan LED komersial sebagai fungsi dari panjang gelombang emisi puncak. Kedua garis tersebut merupakan lebar spektral yang diharapkan dari persamaan sebelumnya dengan M sama dengan 1,8 dan 3. Sebagian besar LED celah pita langsung yang tidak berdasarkan QW memang berada di antara K. Dua garis putus-putus mewakili persamaan sebelumnya dengan M sama dengan 1,8. Itu yang minimum. Lalu kemiringan garis adalah 2 yang mewakili lambda 0 kuadrat yang ketergantungan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah brightness and efficiency of LEDs. Sebelum mengetahui brightness dan efficiency of LEDs, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang luminous efficiency of A atau efisiensi luminus dari mata manusia. Nah, luminous efficiency of A ini mengacu pada seberapa efisien mata manusia dalam mendeteksi cahaya pada berbagai panjang gelombang.
mata manusia tidak merespon semua panjang gelombang secara sama, tetapi mata manusia akan lebih sensitif terhadap beberapa panjang gelombang daripada yang lain. Untuk nilai atau besar dari efisiensi luminance ini merujuk pada standar kurva respon spektral fotooptik yang telah ditetapkan atau disepakati. Nah, pada handbook yang kita gunakan, acuannya adalah standar CIE 1924. Pada kurva bisa dilihat bahwasannya mata manusia masih bisa melihat gelombang red, tetapi untuk sumber yang berasal dari infrared tidak terlihat, alias keterangan sumber inframerah akan bernilai 0. Kemudian kita bisa menghitung kecerahan dari suatu LED dengan menggunakan rumus luminous flux, di mana kecerahan visual atau luminous flux dari sumber cahaya yang diamati oleh rata-rata orang sebanding dengan daya radiasi optik yang dipancarkan atau radian flux dan juga efisiensi mata terhadap spektrum sumber cahayanya. Secara matematis dapat dilihat pada layar, yaitu luminous flux sama dengan P0 dikali 683 lumens per watt dikali efisiensi mata, di mana P0 adalah daya radiasi optik yang dipancarkan oleh LED dalam satuan watt. Kemudian di bawah ini ada contoh soal yang cara pengerjaannya bisa disesuaikan dengan standar kurva yang telah ada. Kemudian ada luminous efficacy LEDs. Efikasi cahaya dari sumber cahaya banyak digunakan dalam aplikasi pencahayaan. Adalah efisiensi sumber cahaya listrik yang mengubah daya listrik input menjadi flux cahaya yang dipancarkan. Secara matematis, yaitu flux cahaya per daya listrik. Kemudian ada power conversion efficiency atau PCE. Untuk cara mengukurnya sendiri, yaitu dengan cara membagi daya output optik dengan daya input listrik. Selanjutnya ada internal quantum efficiency. Internal quantum efficiency adalah ukuran efisiensi seberapa baik suatu perangkat semikonduktor untuk mengubah elektron menjadi foton di dalam perangkat itu sendiri. Nah, pada LED harus membawa elektron ke dalam lapisan PGAS atau gallium arsenide di mana mereka bergabung dengan hole dan memancarkan foton. Elektron bergabung kembali dalam gallium arsenide melalui rekombinasi langsung dan tidak langsung. Nah, untuk mengetahui dari efisiensi internal kuantum ini, caranya yaitu dengan membagi tingkat rekombinasi radiatif dengan laju total rekombinasi, baik yang berasal dari radiatif maupun non-radiatif. Kemudian ada extraction efficiency. Laju pembagitan foton secara internal sebanding dengan 1/TR. Sebelum foton dapat diamati secara eksternal, foton itu harus diekstraksi. Fraksi foton yang keluar dari perangkat dan dipancarkan adalah efisiensi ekstraksi atau EE. Nah, untuk penghitungannya sendiri, yaitu dengan cara membagi foton yang dipancarkan secara eksternal dari perangkat dengan foton yang dihasilkan secara internal oleh rekombinasi. Kemudian ada output radian power. Laju injeksi elektron ke dalam PGAS adalah I/E. Sedangkan laju emisi foton internal adalah efisiensi IKE I/E. Dari efisiensi E ini menjadi diekstraksi sehingga flux foton keluaran dua-duanya dalam I/E, sehingga daya optik keluaran adalah P0 sama dengan HF kali flux foton. Kemudian yang terakhir ada external quantum efficiency. Kita bisa lihat LED sebagai pengubah kuanta muatan elektron yang dibawa oleh arus menjadi kuanta energi radiasi foton yang dipancarkan. Nah, efisiensi kuantum eksternal mengukur efisiensi konveksi tersebut. Untuk rumusnya sendiri, yaitu foton yang dipancarkan secara eksternal per detik dibagi dengan elektron yang mengalir ke dalam perangkat per detik. Demikian penjelasan mengenai LED dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.